Apa yang wajib dilakukan kepada mayit? Alladzi yajibu alaina kifaiyan lil maiti al muslimi al ghairi syahidi khamsatu asya. Jadi yang wajib kita lakukan ya, seperti saya sudah pernah jelaskan bahwa kewajiban mandi mayit itu bebannya kepada orang di sekitarnya, bukan kepada mayit ya. Nggak mungkin mayit mandi sendiri kan, nggak mungkin. Jadi wajib mandi itu kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya kemarin saya pernah bikin contoh gimana kasus ketika ada orang meninggal wali tidak syahid tapi dimandikan oleh malaikat. Apakah sah mandinya? Apakah tetap harus diulangi? Tetap harus diulangi karena taklifnya itu adalah memandikan, bukan mandi. Taklifnya adalah memandikan. Berarti selama belum ada salah satu mukallaf, berarti mukallaf itu manusia yang akil, yang balik memandikan, berarti tuntutannya, tolabus syar'inya itu belum gugur. Ya, begitu. Beda dengan kafan, beda dengan yang lain ya, misalnya mengkafani atau mengkuburkan, itu maksudnya al-maksudul a'dhamnya bukan kita harus melakukan enggak, tapi maksudul a'dhamnya adalah kalau apa namanya mengkubur ya intinya tertutup, tidak terganggu oleh hewan, baunya tidak keluar, intinya itu. Kalau mengkafani intinya auratnya tertutup. Makanya walau baik itu dilakukan oleh manusia ataupun tidak, hukumnya sudah mencukupi. Ya. Yang bukan syahid, ya. Syahid di sini adalah yang diiktibar adalah, jadi syahid itu ada setidaknya ada tiga. Setidaknya ada tiga. Syahid dunia akhirat. Ya, syahid dunia akhirat. Empat bisa kita bilang empat. Syahid dunia akhirat itu bagaimana? Orang yang memang mati dalam keadaan berperang, berarti dia fisabilillah. Dia al-ghazi, dia adalah orang yang berperang, kemudian meninggal di medan perang, maka itu namanya syahid. Tapi dunia. Nah, adapun akhiratnya itu ya tergantung nanti niatnya. Kalau dia niatnya bagus ya berarti syahid dunia akhirat. Kalau dia ternyata niatnya perang itu bukan lillahi ta'ala, ya berarti bisa kita katakan dia syahid dunia saja, tapi tidak syahid akhirat. Terus ada lagi satu lagi yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa? Syahid akhirat adalah orang-orang yang meninggal tapi secara meninggalnya bukan dalam keadaan perang, tapi banyak nas baik dari hadis ataupun Al-Quran bahwa dia pahalanya setara pahala syuhada. Itu namanya syahid akhirat. Nah, orang yang tidak wajib untuk ditajhiz, ya berarti meninggal ya pakaian yang dibawa langsung dikuburkan, ya. Itu adalah orang yang mati syahid dunia atau dunia akhirat. Jadi hanya orang yang meninggal dalam keadaan perang. Ya, udah itu saja. Adapun syahid akhirat itu misalnya apa? Orang sakit parah meninggal, itu syahid akhirat. Atau pas haji wafat banyak lah. Lagi thalabul ilmi, lagi belajar tiba-tiba meninggal, itu ya tetap cara merawatnya seperti jenazah-jenazah yang lain, walaupun banyak hadis bahwa orang yang meninggal misal dalam keadaan menuntut ilmu itu seperti syuhada, tapi secara hukum dzahir dia tetap diperlakukan seperti orang biasa. Atau meninggal karena melahirkan, itu kan juga sama ya. Meninggal karena melahirkan itu syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Karena dia bukan syahid dunia, maka diperlakukan sebagaimana mayit-mayit seperti biasa, dengan artian wajib dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan. Nah itu. Kemudian contoh syahid akhirat lagi apa? Adalah man mata bisa babil hub. Nah, jadi orang meninggal karena cinta, itu ya bisa
syahid itu banyak ya, kita cari di kitab-kitab itu banyak. Tapi syaratnya ya dia apa namanya tidak mengungkapkan itu, memang memendam rasa itu, akhirnya bisa babil ishki karena saking rindunya, saking cintanya meninggal. Nah itu juga namanya syahid akhirat. Makanya ya udah kalau mau syahid cinta gak usah diungkapin gitu ya, sampai mati gitu, itu syahid akhirat. Itu pahalanya gede. Jadi kalau misal kita jatuh cinta diungkapin, apalagi sampai pacaran lah, itu apa itu, sangit itu ya, jadi nggak syahid itu, jadinya sangit itu. Ya, jadi syahid akhirat termasuk man ahabba wa katama hubbahu. Jadi orang yang cinta kemudian menutupi rasa cintanya hatta mata, sampai meninggal, itu juga syahid akhirat. Oke, khamsatu asya. Jadi yang wajib dilakukan kepada mayit itu ada 5 perkara. Ghusluhu, yang pertama adalah memandikan mayit. Dia harus dimandikan. Watakfinuhu, kemudian mengkafani mayit. Wahamluhu, kemudian membawa mayit, maksudnya membawa dari rumah atau dari tempat dia disolatkan ke pemakaman, ya, ke kuburan atau ke pemakaman. Wassolatu alaihi, mensolatkan mayit. Wadafnuhu, mengkuburkan mayit. Ghuslul mayiti, selanjutnya membahas tentang tata cara memandikan mayit. Aqallu ghuslil mayiti ta'mimu jasadihi bilma. Minimalnya dalam memandikan mayit adalah ya sudah meratakan semua badannya dengan air, atau membasuh badannya dengan air secara merata. Udah nggak perlu, pokoknya ya disiram aja sampai rata, itu yang penting itu sudah mencukupi seperti itu. Wa akmaluhu, tapi yang lebih sempurna, ijlasuhu ma'ilan ila kofahu. Ini gimana ya prakteknya? Memandikan mayit yang benar-benar sunnahnya ya. Jadi mendudukkan mayit, jadi mayit dalam keadaan duduk. Ma'ilan ila kofahu, berarti gimana? Agak miring ini, jadi terus dipegangin. Pernah nggak? Ada yang mau praktek, siapa mau jadi mayit? Terserah. Nanti ya. Setelah kita baca. Jadi mendudukkan mayit, ma'ilan ila kofahu, lebih condong kepada, ini apa sih kofa itu belakang sini apa? Pundak ya. Jadi condong kepada pundaknya. Ini namanya kofa, ini leher bagian belakang namanya kofa. Ya, namanya kofa. Wa isnadu zuhrihi, kemudian menyandarkan punggungnya. Kalau kita baca di syarahnya ila rubbati al-yumna, ila rubbati al-yumna. Jadi orang yang memandikan itu begini, kemudian apa namanya, punggungnya mayit disenderkan di kaki kanannya. Kemudian wa imrarul yadi ala batnihi bil yusra, kemudian memandikan besertaan yang gosok-gosok itu pakai tangan yang sebelah kiri. Terus itu sebelumnya kalau kita wa yad'u yadahu al yumna ala katafihi. Jadi apa namanya, tangan sebelah kanannya itu memegangi pundak. Kataf baru pun pundak. Kalau kofa itu ya tengkuk baru, ya benar-benar. Kofa itu tengkuk. Ya, memegangi pundaknya begini. Kemudian ya nanti ya kita praktek jempolnya begini. Tumma ya tadi imrarul yadi ala batni, tangan yang kiri untuk menggosok dan juga mengambil air, atau mungkin kalau lebih dari satu orang yang lain sobul ma, ya. Yang lain itu apa namanya? Sobul ma, kemudian ini baru yang memandikan. Tumma ghuslu sawataihi. Ya ini nggak usah kita praktekkan, nanti yang praktekkan aja. Tumma ghuslu sawataihi, kemudian membasuh kedua kemaluannya, ya, bikhirfatin, dengan kain, dengan artian bihailin ya, jangan tangan terbuka kan gitu ya. Kecuali mungkin keluarganya apa namanya, istrinya atau
pasangannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain ya sebisa mungkin jangan memegang secara langsung kan gitu. Tsumma tangdzifu asnanihi wa angfihi wa udunaihi. Kemudian membersihkan gigi-giginya, hidungnya, kemudian kedua telinganya. Tsumma tawdi'uhu. Kemudian mewudui mayit ya. Mewudui mayit jadi diwudukan. Ya seperti biasa kayak kita mungkin mewudui orang yang sakit kan gitu. Tsumma ta'mimuhu bil ma'i salasan. Kemudian meratakan air ke seluruh badannya mayit 3 kali. Ma'asidrin fil ula. Sunnahnya itu adalah dicampur dengan pohon bidara. Pohon bidara, nanti coba cari di Google aja pohon bidara. Fil ula, pada basuhan pertama. Wa qalili kafurin fil akhirati, dan kalau bisa di basuhan terakhir itu dicampur dengan kapur. Ya, dicampur dengan kapur. Supaya keset badannya, supaya ya kayak sabun lah ya. Sabun kan habis kita basuh jadinya keset badan badannya. Nggak licin apa? Ya gitulah pokoknya. Ya. Itu kalau di Jawanya keset, namanya keset itu yang nggak licin gitu. Oke, coba ini ya, praktek yang tadi, duduknya tadi ya. Iya, ini kalau kita praktek mandiin mayit, coba sampai duduk arah sana. Ya, misal kita ibaratkan kiblat ya sana ya. Sana arah kiblat kan gitu. Lurus ya, ini kan ma'ilan ila kofahu kan duduk. Ma'ilan kofahu begini. Berarti miring agak tiduran. Nah, berarti ini kita sandar begini. Pakai kaki kanan. Ini kita pegangin, kita kan mayit coba lemes. Nah, mayit kan gini. Nah, maka jempolnya itu buat megangin tengkuknya. Ya, gini prakteknya ya. Ini prakteknya begini. Jadi nanti dimandikan. Ini kakinya lurus. Kalau di desa-desa udah ya. Kalau ya nanti ya itu begitu cara mandinya. Kalau di desa-desa itu biasanya udah ada kursi yang bentuknya begitu, paham nggak? Jadi kursi yang segini kalau orang nanya, biasanya pakai itu untuk menggantikan orang. Ada yang modelnya tetap di pangku, ada itu beberapa yang ya pengen bener-bener sunnah lah, pengen kayak orang dulu, pengen kayak zaman Nabi. Udah biasanya kan ada orang 4 duduk ya kan, duduk ditaruh sininya mayitnya, habis itu dimandikan. Ada yang begitu caranya, banyak lah. Tapi paling sunnahnya begitu, yang seperti tadi. Takfinul maiti, nah itu ya cara memandikan gitu. Selanjutnya adalah mengkafani mayit. Aqallu takfinil maiti, paling sedikitnya mengkafani mayit, satru jami'i jasadihi, menutupi seluruh jasadnya, menutupi seluruh badannya. Siwa ra'sil muhrimi, selain kepalanya orang yang mati dalam keadaan ihram, laki-laki maksudnya ya, selain kepalanya laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, wa wajhil muhrimati, dan wajahnya wanita yang sedang melakukan ihram, meninggal dalam keadaan ihram gitu. Jadi menurut mazhab Syafi'i keharaman ketika ihram itu masih tetap berlaku sampai meninggal. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i begitu. Maka ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka seperti ghita'ur ra'si bagi laki-laki itu ya tetap berlaku. Makanya mayit muhrim yang dalam keadaan ihram meninggal, tetap kepalanya tidak boleh ditutup. Wanita yang meninggal dalam keadaan ihram, tetap wajahnya tidak boleh ditutup. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i begitu. Karena apa? Karena supaya dianggap thawabnya akan ini sebagai tanda ya, sebagai simbol bahwa dia meninggal dalam keadaan ihram. Sama seperti halnya syuhada yang kita tidak boleh mengganti bajunya selama sudah menutup aurat, tidak boleh memandikan
Supaya apa? Supaya bekas darahnya, luka-lukanya itu menjadi saksi, menjadi simbol bahwa dia adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi itu ya, persamaannya dengan syahid. Jadi disamakan muhrim dengan syahid. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i begitu. Bitau bin wahidin, ya, dengan satu lapis baju. Intinya paling minimalnya, yang penting apa? Auratnya tertutup. Harusnya begitu. Auratnya tertutup. Ini ada keterangannya. Hada binisbati lahakil mayit. Tapi kalau untuk hak mayit aja harus takmimu jasad. Dengan artian kita sebagai orang yang terkena taklif minimal harus mencarikan kain yang bisa menutupi seluruh badannya. Ya, tapi hakullahnya yaitu yang penting menutup aurat. Kalau memang nggak ada ya, memang nggak ada, ini orang sudah miskin dan nggak ada yang mau ngasih kain, bla bla bla, dan kainnya cuma cukup menutup aurat, maka itu cukup, ya, maka itu cukup. Tapi seandainya ada lebihan, maka minimal harus menutup seluruh badan, satu lapis. Wa akmaluhu, dan paling sempurna gimana? Satuhu bithalati lafaifa fid zakari. Jadi menutupi mayit dengan 3 lapis kain bagi laki-laki. Jadi 3 lapis, itu 2, 3. Itu paling sempurnanya begitu. Jadi laki-laki 3 lapis, kafan lah ya, kita bisa katakan kafan. Tapi kan sebenarnya kafan itu kan kain yang menutupi mayit, tidak perlu putih, tidak perlu, yaitu kebiasaan saja pakai warna putih bla bla bla, sunahnya begitu kan. Cuma sebenarnya pakai warna lain pun tidak apa-apa ya, tidak harus putih, tidak harus kain kafan, itu nggak harus, yang penting menutup. Kemudian walifa fataini wa izarin wa khimarin wa komisin fil untha. Nah kalau perempuan lebih banyak, 2 lapis, kemudian harus ada yang semacam rok, ya, izar itu rok, wa khimarin kerudung, wa komisin gamis, ya, gamis terusan itu, ya, gamis terusan, fil untha untuk perempuan. Nah jadi perempuan lebih banyak. Sebenarnya kalau praktek di desa-desa itu ya tetap pakai kain kafan, cuma dibentuk seperti kerudung, dibentuk seperti gamis, dibentuk seperti rok, itu saja bedanya. Tapi kainnya dari satu yang sama. Dulu saya pernah praktek, jadi modelnya kain yakinlah kain ya. Misal ini kain, kemudian dilubangi sebelah sini dan sebelah sini, kan jadinya nanti tangannya bisa masuk, ditutupnya jadinya gamis, nah, gitu. Jadi tangannya tetap keluar, kan itu yang membedakan gamis sama lafaif ya, sama lafifah. Kalau lafifah itu ya udah tangannya juga ikut kan gitu. Tapi kalau gamis ini tangannya masih keluar. Nah, sampai gini. Ya ini kalau tajhiz memang butuh waktu 1 jam sendiri jelasinnya. Kalau kita benar-benar mau praktek ini gimana cara mengkafani, itu kan biasanya ada praktek tajhizul janaiz. Dan ini penting nanti ketika pulang ya, misalnya yang terutama yang cowok-cowok ya, yang banin-banin ada tetangganya meninggal, pasti ini yang lulus Al-Azhar ini, coba gimana? Nggak bisa kan, malu kan itu ya. Ini harus, ya kapan lah nanti bisa praktek ya. Kalau memang markas mau ngadain, nanti silahkan request mau ngadain misal praktek tajhiz gitu ya. Ya faktanya kan mungkin kita pernah belajar, tapi kalau belum pernah praktek tuh biasanya ya masih bingung gitu. Bingung ini gimana caranya. Hamlul maiti. Selanjutnya adalah hamlu. Ini biasanya dalam kitab-kitab lain tidak disebutkan ya. Biasanya 4 saja, nggak ada hamlu. Hamlu itu ya kayak sudah min lawazim gitu, nggak perlu disebutkan ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih manapun, saya belum pernah baca yang mengatakan bahwa hamlu itu termasuk min wajibati tajhizil mayit atau tajhizil janazah, itu belum ada.
Ini di dalam kitab Yakut saja. Biasanya cuma 4 ya, al-ghuslu wa takfinu wassolatu alaihi wa dafnuhu, dan 4. Hamlu ini memang ya minal lawazim lah, wajib, tapi kayak sesuatu yang nggak perlu disebutkan, semua orang udah tahu gitu lah. Kalau mau didafnu ya pasti harus di hamlu kan gitu ya. Gimana apa namanya, kan nggak mungkin dafnu tanpa adanya hamlu. Minal lawazim. Hamlul maiti. Yahsulu hamlul maiti bi ayyi hayatin tusamma hamlan. Caranya terserah dengan mau pakai mobil juga nggak apa-apa, mau diangkat kayak di Indonesia itu juga nggak apa-apa. Di sini kan nggak ada tradisi angkat-angkat jenazah, nggak ada ya. Pakai mobil di Kairo. Nggak tahu kalau di desa ya. Nggak tahu kalau di apa soid gitu mungkin beda caranya. Cuma kalau di kota itu nggak ada apa namanya rombongan pembawa jenazah gitu. Kalau di desa kan, wow itu nyampe ke belakang-belakang, banyak kan yang nganterin gitu ya. Pokoknya dengan cara apapun boleh. Watahrumu ingkanat muzriyatan. Yang penting apa? Yang penting haram ketika sampai apa ya? Caranya itu merendahkan mayit. Merendahkan mayit. Misal dalam sini kafi kufatin, dibawa dengan ember, itu gimana ya gambarannya? Kalau pokoknya dengan cara yang tidak terhormat, maka itu nggak boleh. Terus hamlunya harus hamlu yang mubah. Au yukhsha minha as-sukut, atau dengan cara yang dikhawatirkan nanti mayitnya bisa jatuh, itu juga haram. Arkanus sholati alal maiti. Selanjutnya adalah rukun-rukun sholat jenazah. Arkanus sholati alal maiti sab'atun. Rukunnya ada 7. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya nawaitu as-sholat ala hadzal maiti fardhu kifayatin, gitu juga boleh. Atau ala hadzal maiti, itu kalau sholatnya hadir. Dengan kita sholat depannya mayit, itu kita nggak perlu sebut nama. Ya sudah, usolli ala hadzal maiti, kita nggak perlu tahu orangnya. Makanya di azhar itu nggak pernah disebut namanya siapa, ya pokoknya hadzal maiti atau gimana gitu kan, hadzal tifli atau gimana kan, di azhar nggak pernah disebut. Karena apa? Karena kalau mayatnya sudah di depan, yaitu tidak perlu tahu namanya. Ya kayak kita tahu dalam nahwu al isyaratu aqwa minal alam kan gitu ya. Isim isyarah itu lebih kuat daripada isim alam. Kalau kita orang bilang ini hadir kan gitu. Tapi kalau kita cuma sebut nama Muhammad itu masih ihtimal banyak orang. Gitu ya. Jadi al isyaratu aqwa minal alam ya. Jadi ya itu dalam kaidah nahwu kan begitu. Makanya kalau sudah hadir ya tidak perlu disebut namanya. Beda lagi ketika kita sholatnya ghaib. Ya misalkan kita pernah sholatnya ghaib. Ya kalau ghaib, kalau yang mau disolati satu orang, maka kita ya harus tahu namanya. Misal ada salah satu keluarga kita meninggal di Indonesia dan kita pengen sholat ghaib, ya sudah usolli ala ammi, namanya siapa kan gitu ya, disebut Muhammad bin siapa, sholat ghaib. Atau ada salah satu ulama yang meninggal dan kita cukup jauh untuk sholat secara langsung, kita mau takzim lah, ya sudah kita sholat dari rumah tapi diniati sholat ghaib. Jadi sholat mayit ghaib itu boleh. An-niyatu, yang pertama niat. Tadi ya, niatnya kalau kita sudah hadir ya nggak perlu sebut nama. Atau kalau kita berjamaah, ini dalam sholat jenazah saja ya, kita boleh niatnya ikut imam. Usolli ala man sholla alaihi al-imamu fardhon. Udah gitu. Kita ya udahlah, ini bingung, atau sholat gaib tadi namanya siapa ya kan, kadang udah disebut ayo kita sholat gaib jamaah kepada saudara bla 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 bin, kita lupa tuh namanya siapa. Ya udah usolli ala man sholla alaihi al-imam, cukup. Makanya saya ikut sholat yang disolati imam gitu aja, sholat kepada yang disolati imam.
Wa arba'u takbiratin, kemudian 4 takbir. Sudah maklum lah ya. 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Karena apa? Karena sholat ini termasuk sholat fardu, walaupun fardu kifayah. Karena kalau sholat sunnah kita boleh duduk kan ya. Sholat sunnah kita boleh duduk. Tapi kalau ini selama bisa berdiri harus berdiri. Wa qiraatul Fatihati ba'da ihdat takbirat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Membaca salat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu cukup. Tapi yang paling sempurna itu pakai sholawat yang di tahiyat. Ya, itu akmalnya pakai sholawat yang di tahiyat. Jadi apa namanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim ila akhir. Itu yang paling sempurna. Wa du'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsati, kemudian berdoa kepada mayit setelah apa namanya? Takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang ketiga. Ya doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ila akhir. Wassalamu, kemudian salam. Nah ini ya, ini sebenarnya kalau kita dalam rukun, kita ngomongin rukun yang setelah takbir keempat itu memang tidak ada rukun apapun, tapi tetap sunnah untuk berdoa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ila akhir. Itu ya. Jadi itu kesunahan, tapi bukan termasuk rukun. Makanya seandainya kita sudah Allahu Akbar takbir keempat langsung salam, itu tidak masalah. Ya, nggak masalah kita Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunnahnya menurut Imam Romli itu kalau sholat jenazah maka salamnya ditambahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafnul mayyiti selanjutnya adalah mengkuburkan mayit. Aqallu dafnil mayyiti ayyakuna fi hufratin taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Minimalnya dalam menguburkan mayit adalah dalam lubang, yaitu dikuburkan di dalam sebuah lubang yang bisa menutupi baunya mayit, kemudian bisa menjaganya dari hewan buas. Yaitu dua itu yang penting, baunya tidak keluar, kemudian aman dari hewan buas, tidak bisa apa namanya tidak bisa dibuka oleh hewan buas saking dalamnya ya. Karena misal kita cuma nguburnya setengah meter, itu dibongkar sama anjing sama apa, itu masih dibongkar ya. Nah, tapi minimal cara mengkuburkannya adalah yaitu jangan sampai baunya keluar, kemudian bisa menjaga dari hewan buas. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya adalah ayyakuna fi lahdin fil ardi al-qawiyah. Kalau bisa dalam pemakaman yang bentuk lahat. Pemakaman bentuk lahat itu gimana? Ini benar perhatiannya. Misal ini HP, ini ya. Ini udah digali. Nah, lahat misal sana arah kiblat. Misal sana arah kiblat. Lahat itu nanti setelah ini digali, itu kita bikin lubang sedikit di samping. Jadi miring gitu loh ya. Biasanya kalau di Indonesia itu nanti di sini tutupi papan miring ini. Nah, gini, papannya jadi begini. Nah, ini namanya lahat. Jadi ada lubang sedikit di bawah yang sebelah sini. Nah, itu dilubangi dikit. Jadi di agak sanain dikit, nanti ditutupi papan begini. Nah, itu namanya lahat. Kemudian wasyakin firrohwati, ada namanya syak ya. Jadi dalam syariat itu cara kubur ada dua, ada yang namanya lahat seperti tadi, ada yang namanya syak.
Kalau syak itu bagaimana? Ini kita sudah digali. Ini kalau lahat tadi dalam tanahnya yang kuat ya, supaya apa? Nggak longsor. Karena kalau tanahnya lembek, kemudian sini dibikin lubang lagi ya pasti akan jatuh kan gitu. Kemudian syak itu bagaimana? Syak itu disunahkan ketika di tanah-tanah yang gambut atau bagaimana tanahnya memang nggak kuat ya, tanahnya nggak keras, tanahnya lembek. Maka begini ya, syak itu begini. Kemudian di tengahnya dibikin lubang, di tengah sini digali lagi sebesar mayit. Kemudian nanti jadi nutupinya dari atas, papannya begini. Nah ini namanya syak. Kalau lahat itu yang dari samping. Kalau yang syak itu yang papannya ditumpuk di atas. Jadi ada dibikin lubang apa namanya, gali lagi sebesar mayit, nutup. Itu namanya syak. Saya udah pernah lihat keduanya ya, itu memang tergantung dengan tanahnya, ya tergantung dengan tanahnya. Kalau di tanah mana? Kalau di Palembang itu ada namanya daerah Rawajitu. Di Rawajitu itu daerahnya gambut, tanahnya gambut. Nanti, jadi kalau pemakaman di situ dia mesti pakai syak, ya dia pasti pakai syak karena ya kalau pakai lahat nggak kuat. Beda lagi di Mesir. Mesir itu saya lupa dalam bahasa Arabnya. Mesir kan pakai terowongan gitu. Ya, Mesir itu makamnya nggak ada yang pakai lahat ataupun pakai syak. Jadi kita di pemakaman itu bawanya banyak jenazah sebenarnya. Jadi modelnya apa ya? Kayak ruangan bawah tanah begitu kalau di Mesir itu ya. Jadi modelnya makanya kan banyak ailah ya, makobir. Makbaratul ailah, makam keluarga. Jadi modelnya ada ruang bawah tanah, nanti kita dibuka kayak gudang gitu ya, kayak apa ya, begitu. Jadi pintunya itu dibuka ke atas gitu, masuk. Nah nanti ini dibikin bangunan di bawahnya, apa namanya, bangunan bawah tanah. Kemudian dibikin, nah misal di sini ya, saya perhatikan sini. Nanti ini dibikin kotak-kotak. Lantai 1, ini kedua, bisa 2 atau 3, nanti dimasukin. Nah gitu, itu di Mesir. Ya, jadi nggak pakai lahat, nggak pakai syak. Dia pakainya kayak terowongan gitu. Jadi modelnya kayak laci, ya, bahasanya gitu, kayak laci. Ini dimasukin. Nanti saya udah pernah tanya langsung sama orang Mesirnya. Nanti kalau udah tinggal tulang, nanti di sebelah sana misalnya itu ada khusus wadah tuh. Wadah tulang. Jadi kalau udah jadi tulang pindah sana. Nanti bisa dimasuki keluarga yang lain. Kan gitu ya. Kemudian nanti juga dibagi. Sini mungkin yang khusus banin, yang agak dalam lagi khusus banat gitu, ada yang begitu juga. Ya itu kalau di Mesir. Apa namanya, interviewnya langsung sama orang Mesir. Kemudian dia bilang, ini tidak disyariatkan gitu kan dia. Ini nggak ada syariatnya. Tapi kalau saya pernah baca dalam kitab Asyarwani. Asyarwani itu adalah syarahnya Tuhfatul Muhtaj, karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah itu menjelaskan tentang pemakaman yang bentuknya seperti ini, dan itu sah-sah saja. Apalagi di Mesir yang tanahnya itu pasir. Kayaknya mau pakai syak, mau pakai lahat ya susah. Semuanya pasti ambrol. Bahkan kita kalau ke makam-makam yang lama itu kan ada yang ambrol ke bawah kan. Nah itu yang bangunan bawah tanah aja bisa ambrol, apalagi pakai lahat ataupun syak, pasti nggak jadi di sini. Maka dengan keadaan darurat itu, maka tadi yang penting adalah akol, ya kan? Akol itu yang penting apa? Yamna'u ar-ro'ihah sama yamna'u minas siba. Udah cukup. Ya, walaupun tidak akmal tapi sudah memenuhi syarat. Ya gitu ya. Jadi ya gitu. Kadang orang itu terlalu cari menyalahkan orang karena tidak melakukan afdolnya, padahal mencukupi, tapi disalahkan. Itu kan pola pikir yang kurang tepat ya. Ya kalau sudah mencukupi, kenapa disalahkan? Ya nggak perlu nyala-nyalain gitu maksudnya. Ya sudah cukup. Misal sholat tarawih 8 rakaat aja sudah, itu kan sudah dihitung tarawih. Yang 20 ya silakan, yang 8 yang silakan. Walaupun saya itu NU kental, tapi ya saya NU kental, Nahdlatul Ulama, saya dari kecil keluarga Nahdlatul Ulama, bla bla. Tapi ya setelah kesini
Saya pikir itu hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu cuma masalah kayak kunut, kemudian sholat taraweh itu semuanya benar. Mau 8, mau 20. Syafi'i pun, walaupun kita ngaku saya itu madhabnya Syafi'i, sholat 8 rakaat sah nggak? Sah kan gitu ya. Dihitung taraweh nggak? Dihitung taraweh. Jadi nggak masalah sama sekali. Cuma kadang kan di Indonesia itu yang menghukumi bukan ilmu, yang menghukumi adalah adat. Jadi sosial. Jadi kadang kekuatan sosial itu lebih kuat daripada kekuatan hukum ataupun ilmu. Saya bilang ilmu karena yang terpengaruh dengan adat bukan agama saja. Hukum apapun kadang kalah dengan adat. Nah, itu. Itu menurut saya salah satu tugas para azhari ya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman seperti itu, bahwa perkhilafan dalam fikih itu ya tidak perlu diperdebatkan kecuali memang salah kaprah, nggak ada dasarnya sama sekali, itu baru silahkan. Misal ada orang bilang sholat zuhur 3 rakaat, ya jelas itu nggak bisa diterima kan gitu ya, nggak ada dasarnya sholat zuhur 3 rakaat. Tapi selama tidak menabrak qot'iyah dan ada madhab yang mengatakan dan itu sah, ya silahkan kan gitu ya. Nah cuma untuk bisa kita untuk punya pemahaman yang matang seperti itu, ya kalau menurut saya pribadi ya kita minimal pertama menguasai satu madhab. Ya, kita menguasai satu madhab supaya apa? Kita punya perbandingan, kita punya dasar untuk sebelum membandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Jadi misal teman-teman ada, saya pengen ahli fikih lah misalnya, tapi madhabul arba'ah bahkan lebih, ya jangan langsung belajar semua madhab. Misalnya belajar fikih mubtadi Syafi'i, belajar Safinah, langsung ngaji ad-dakhirahnya Malikiyah misalnya dalam waktu bersamaan, itu nggak pas juga menurut saya. Jadi minimal sebelum kita masuk ke madhab yang lain, kuasai dulu satu madhab. Misal Syafi'i, ya minimal minimal Minhajut Thalibin lah, khatam itu silakan, mau pindah ke kitab yang lain monggo. Maksudnya mau explore ke madhab lain silahkan. Minimal minhaj wa syuruhuhu lah dan syarah-syarahnya. Ya, oke. Az-zakatu, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhiru. Zakat secara bahasa adalah an-nama, berkembang, wa tadhiru, dan mensucikan. Wa syar'an, dan secara syarak, ismun lima yakhruju an malin au badanin ala wajhin maksusin. Nama untuk harta yang keluar dari harta yang lain, atau keluar disebabkan kewajiban dari sebuah harta, bisa kita maknai begitu, atau kewajiban untuk badan dengan cara tertentu. Syurutu wujubi zakatil mal, syarat-syarat wajib zakat mal. Syurutu wujubi zakatil mali khamsatun. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Udah dua itu. Selain itu nggak wajib. Zakat profesi itu wajib nggak? Wajib nggak? Nggak ya. Zakat profesi itu tidak. Walaupun banyak ulama yang mengatakan mewajibkan, tapi sejauh ini yang saya itu membaca beberapa literatur tentang zakat profesi, itu sulit untuk mengatakan wajib. Ya bilang saja pajak. Kalau mau mewajibkan, jangan bilang hadza minaddin. Jangan bilang ini termasuk agama. Kalau mau mewajibkan profesi, ya bilang saja ini pajak. Itu saja kan enak. Jadi tidak mengatasnamakan agama, tapi yang mewajibkan adalah negara. Itu bisa diterima. Oke, ini kewajiban dari negara, tapi kan menurut agama tetap wajib, kan itu ya. Karena mentaati pemerintah selama tidak maksiat, hukumnya juga wajib. Jadi akhirnya wajib, cuma dengan argumen yang benar,
dengan pola pikir yang benar, dengan cara yang benar mewajibkannya. Cuma kalau misal zakat profesi mau dibilang ini yang diwajibkan Allah, mana dalilnya kan? Argumentasinya gimana kan? Nggak ada. Gitu. Itu zakat profesi. Banyak itu yang mewajibkan, misal Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu kan semua ulama Azhar. Walaupun Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan diusir dari Mesir ya, di blacklist. Tapi bagus pemikiran-pemikiran beliau. Ya kecuali dalam bidang politik. Kecuali secara politik mungkin oke lah, banyak dari kita yang kurang setuju. Tapi secara pemikiran fikihnya itu beliau tuh bagus, revolusioner, banyak hal-hal baru lah kalau kita baca fikih-fikih beliau. Oke. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Wal hurriyatu, merdeka. Jadi budak tidak wajib bayar zakat. Wa tamamul milki, dan kepemilikan yang sempurna. Dengan artian bukan budak. Ya. Bukan budak. Kalau budak itu kan kepemilikannya tidak sempurna karena dia saja masih dimiliki orang lain. Jadi kepemilikan budak adalah kepemilikan yang tidak sempurna. Atau kepemilikan yang tidak sempurna lagi itu adalah misalnya apa ya? Misalnya abdun abik atau apa ya? Ya kita punya barang. Saya contoh lagi, kita punya barang, kemudian kita nggak tahu barangnya di mana. Itu namanya tidak tamamul milki, karena kita nggak tahu tasarrufnya, maka hal yang seperti itu tidak wajib dizakati. Misal ada orang punya emas nih, pernah punya emas 1 nisab, tapi sekarang nggak tahu di mana dan mungkin susah untuk dicari, ya maka nggak perlu membayar zakat kan. Wa ta'ayunu, ta'ayun kepemilikannya itu hanya 1 orang, itu maksudnya ta'ayun. Jadi kepemilikannya bukan kepemilikan umum. Maksudnya kepemilikan umum apa? Mauquf. Barang-barang yang diwakafkan. Itu kan bukan hanya milik satu orang. Maka hal yang seperti itu tidak wajib dizakati. Ya, tidak wajib dizakati. Barang wakafan, nah itu tidak wajib dizakati. Jadi harus kepemilikannya ya memang milik 1 orang. Tidak kepemilikan umum. Watayakunul wujudi, dan yakin bahwa harta itu orangnya itu ada gitu maksudnya ya, bukan hartanya. Tayakunul wujud, dan yakin bahwa orang yang membayar zakat itu ada, real. Fala zakata fima waqafa fima wuqifa li janinin. Maka tidak ada zakat untuk harta-harta yang diwakafkan atau diwasiatkan untuk janin yang belum lahir. Karena belum pasti apakah janin itu benar-benar akan ada atau tidak. Gitu. Ma tajibu fihi az-zakatu minal amwal. Harta-harta yang wajib dizakati. Tajibu az-zakatu fi sittatin minal amwal. Zakat maksudnya adalah zakat mal itu wajib dalam 6 harta. An-na'amu yang pertama adalah hewan ternak, atau an-na'ami yang pertama adalah hewan ternak. Wan-naqdaini, kemudian emas dan perak. Wal mu'asyarati, dan hasil panen. Kenapa mu'asyarat? Karena 1/10. Dengan artian dalam zakatnya ketika tidak disirami itu adalah mu'asyarat atau usyru, 1/10. Nah, 10% kan gitu. Makanya dalam kitab ini beliau pakai bahasa mu'asyarat. Kalau dalam kitab lain biasanya pakai bahasa zuru, ya, zuru atau hubub. Jadi zakatuz zuru. Wa urudut tijarati, kemudian barang-barang dagangan. Wal ma'dini, tambang. Warikazi, barang temuan. Rikas ini bisa kita bilang harta karun. Harta
Ada temuan harta karun. Syurutu wujubi zakatin na'am. Selanjutnya syarat-syarat wajib zakat pada ternak. Syurutu wujubi zakatin na'ami wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanam arba'ah. Jadi syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak. Hewan ternak ini terbatas pada 3 hewan. Al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Atau bisa kita tambahi al-baqar wal jamusu dan juga kerbau. Jadi al-baqar itu ya juga mencakup kerbau. Ya, al-baqar sudah mencakup kerbau. Jadi kayak ayam itu wajib zakat nggak? Enggak ya, enggak ada. Ayam itu tidak wajib di zakati dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ayam tidak wajib zakat. An-nisabu yang pertama adalah nisab. Nanti kita akan pelajari di bawah ada nisab. Jadi minimal jumlah dari na'am tersebut itu sudah mencapai minimal nih nisab. Dia sudah berapa? Sudah berapa banyak? Itu namanya nisab. Wal haulu kemudian sudah melewati 1 tahun. Ya, jadi kalau zakatun na'am itu misal saya contohkan. Aqallu nisab fi syat itu adalah 40 dan zakatnya adalah 1 kambing. Nah, tapi untuk wajib zakat tidak cukup hanya ini yang penting jumlah 40 kemudian langsung wajib zakat, tidak. Jumlah 40 ini harus bertahan selama 1 tahun. Kok 40 ini berkurang di tengah tahun menjadi 39, maka nisabnya terputus. Dan dia akan dihitung lagi ketika sudah kembali ke 40. Yaitu namanya haul. Ya. Jadi wajib zakat itu harus 1 tahun. Kalau kita pikir zakat sama sekali tidak memberatkan kan itu. Enggak berat itu. Ada syarat haul banyak lah. Wa isamatuha kullal hauli. Nah, kemudian harus digembala sepanjang tahun. Jadi makanannya tidak dibelikan. Jadi misal ada peternak makannya itu ternyata beli atau rumputnya itu beli, maka ternaknya tidak wajib zakat. Jadi yang hanya wajib dizakati adalah ternak-ternak yang memang murni digembala. Jadi ya dilepas di lapangan atau di mana lah, atau bahasa Jawanya itu ngarit tau nggak? Ngarit tau nggak? Ya, maksudnya cari di hutan-hutan ya di mana kemudian dibawa itu kan nggak bayar. Maka itu juga wajib dizakati. Tapi kalau yang sampai beli, nah maka itu tidak wajib dizakati. Itu ya. Wa kaunuha ghairu amilatin. Nah, kemudian hewan ternaknya ini tidak dipakai untuk kerja. Misal kalau zaman dulu biasanya untuk giling roti ya. Jadi sapi itu untuk mesin penggiling roti. Jadi mesin penggiling roti itu ada yang modelnya didorong sama sapi, muter gitu. Maka sapi-sapi yang amil seperti ini itu tidak wajib dizakati. Ya, bajak sawah misalnya ya, bajak sawah di beberapa masih pakai sapi ya. Nah, itu seperti itu, maka sapinya tidak wajib dizakati. Ya, misal dia punya sapi banyak, punya sapi 6. Ya maka yang tidak dihitung adalah yang 1 saja, maka yang lain yang tidak amil tetap dihitung sebagai zakat. Gitu ya. Syurutu wujubi zakatin naqdaini. Selanjutnya syarat-syarat wajib zakat emas perak. Syurutu wujubi zakatin naqdaini wahuma adz-dzahab wal fiddah thalatha. Syarat-syarat wajib emas perak ada 3. Al-haulu yang pertama haul ya harus 1 tahun. Wan nisabu harus mencapai nisab. Jadi nisab itu adalah syarat ya. Jadi syarat wajib zakat itu adalah nisab kalau kita kembali ke usul fikih ya. Nah, kemudian haulnya itu adalah syartus syarti. Syaratnya syarat. Jadi ada syarat gitu. Syaratnya 1 nisab. Tapi agar wajib zakat, syaratnya lagi nisab ini harus bertahan 1 tahun.
Nah, itu namanya syartus syarti. Nanti kalau di bab usul fikih biasanya di muqaddimatul wajib ya, di muqaddimatul wajib itu ada pembahasan masalah ini. Mana? Wa huwa aisyruna mithqalan fil dhahabi wa mi'ata dirhamin fil fiddati. Dan nisabnya itu adalah 20 mithqal pada emas. 20 mithqal itu adalah 85 gram. Sekarang emas itu berapa? Hampir 2 juta ya emas ya? Ya berarti minimal dia tuh punya emas 85 gram. Wah, itu harus bener-bener udah orang kaya ini ya, yang wajib zakat tuh bener-bener ya hitungannya orang kaya. Nggak mungkin orang yang pas-pasan bisa punya emas 85 gram. Sudah berapa